Bakal ada yang menarik di pilkada tahun ini, selain nominasi muka-muka lama yang sudah santer diberitakan. Nah, gimana prediksi pilkada Jakarta tahun ini? Siapa saja yang mungkin bertarung dan bagaimana peluangnya? Ada nama-nama yang berkeliaran, termasuk ada nama Kaesang yang tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Bagaimana dengan Anies dan Ahok? Mungkinkah ditandemkan? Jawaban singkatnya, mustahil. Loh, kok iso? Orang usah kesuwen, nggak perlu lama-lama. Bersama Kuli, ayo kita kuli. Sebelum mulai just info, kayaknya kita kudu mulai membiasakan mengganti kata DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Karena ibu kota sudah pasti akan dipindah ke Nusantara di Penajam, Kalimantan. Omong-omong juga saya sebenarnya nggak setuju dengan penamaan Nusantara sebagai ibu kota, sebagai nama ibu kota baru Indonesia. Rasanya kayak ambigu gitulah. Tapi siapalah saya ini ibarat sebutir nasi di tengah cateringnya Mahalini dan Rizky Febian. Nggak ngaruh gitu loh ya. Siapa saja nama yang bermunculan untuk berlaga di Jakarta? Banyak banget. Kalau mau menyebutkan nama mulai dari yang dari partai hingga yang independen, mungkin bisa 50 nama. Tapi mari kita fokus ke beberapa nama saja. Yang pertama tentu nama petahana Anies Baswedan. Nah, apakah Pak Anies mau merendahkan diri, turun kelas setelah sebelumnya bertanding di kelas nasional? Tentu saja mau. Dengan dua alasan. Yang pertama, dia saat ini menduduki puncak klasemen untuk calon gubernur daerah khusus Jakarta. Dan yang kedua adalah dia harus tetap penjaga asa untuk 2029. Dalam artian kartu capresnya harus tetap hidup minimal untuk 5 tahun mendatang. Duduk di anak tangga kedua adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kalau ada yang bertanya, emang Ahok serius nyalon lagi? Wah, sangat serius. Itu terbukti dengan akun YouTube-nya Ahok, yaitu Panggil Saya BTP, yang sekarang aktif lagi. Setelah kira-kira setahun, 2 tahun yang lalu mati suri. Isu yang dibahas juga nggak jauh-jauh amat dari tentang Jakarta, kemudian dia punya banyak ide tentang Jakarta, dan segala sesuatu proyek yang akan dia lakukan, dan kata dia kembali menjabat. Omong-omong lagi, untuk pencalonan BTP saya secara pribadi nggak terlalu setuju. Alasannya nanti akan saya bahas di belakang ya. Menduduki urutan ketiga ada nama Ridwan Kamil. Ya, sekarang ini dia petahananya Jawa Barat. Saya nggak tahu seberapa serius pencalonan RK di Jakarta. Karena sebagai petahana Jawa Barat, hampir pasti RK akan menang bila nyalon lagi di Jawa Barat. Ibaratnya tinggal tidur aja gitu loh. Nggak perlu usaha keras. Di sisi lain, daya tarik pilkada Jakarta begitu irresistible, tidak bisa ditolak. Karena ini bisa jadi batu loncatan bagi siapapun yang ingin menggapai RI1. Baru urut-urutan berikutnya ada nama-nama yang cukup beragam. Ada nama Erick Thohir, masih ada nama Sandiaga Uno, ada Syahroni. Bahkan yang terakhir ini muncul namanya Kaesang. Walau Kaesang cuma direncanakan jadi wagub saja. Pilkada serentak waktunya tinggal seumur jagung. Semua parpol dan calon petinggi sibuk memanaskan mesin masing-masing. Semua tukang survei sibuk mengerahkan sumber daya. Semua pengamat sibuk menganalisa. Nah, begitu juga pengamat amatiran seperti saya. Tapi belajar dari beberapa pilpres dan pilkada DKI terakhir, saya pikir tidak ada satupun orang yang akan sanggup menebak siapa calon yang akhirnya masuk dalam gelanggang pertarungan. Siapa sih yang bisa menduga bahwa ada AHY dan Anies yang menantang Ahok, petahana yang sangat dikdaya di tahun 2017. Siapa yang bisa menyangka bahwa Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019? Bahkan dalam Pilpres barusan, siapa yang bisa menyangka, siapa yang bisa menduga Caimin bakal berhasil menggapai cita-citanya untuk menjadi Wapres. Walaupun kalah, gitu. Siapa juga yang menduga Prabowo akan bergandengan dengan Gibran walau melalui skandal MK. So, saya yakin bahwa pilkada Jakarta juga bakal penuh dengan kejutan. Tapi saya punya beberapa prediksi. Prediksi pertama adalah Ahok tidak akan berpasangan dengan Anies Baswedan untuk Pilgub kali ini. Yang ini saya hampir 100% yakin. Untuk prediksi pertama saya mau berterima kasih kepada Panji Pragiwaksono atas infonya. Supaya kita tahu Anies dan Ahok tidak akan berpasangan. Ini bukan karena mereka itu seperti minyak dan air sehingga tidak bisa bersatu, kan bukan seperti itu. Tetapi
Sesederhana karena itu memang dilarang oleh undang-undang. Saya nggak akan menerangkan panjang lebar, silakan dicari sendiri undang-undang yang mengharamkan seseorang yang pernah jadi gubernur di suatu daerah untuk nyalon jadi wakil di daerah tersebut. Karena Anies dan Ahok sama-sama pernah jadi gubernur DKI, maka mereka tidak mungkin berpasangan. Saya harap ini jelas ya, kecuali bila lagi-lagi ada main mata dengan lembaga-lembaga tertentu yang kemudian bikin tafsir lagi yang baru dan sebagainya. Ya ini semua bisa bikin kita ya capek deh gitu ya. Prediksi kedua adalah Ahok pasti kalah bila nyalon jadi gubernur Jakarta. Walau duduk di posisi kedua, Ahok itu punya segudang masalah besar yang nggak gampang diselesaikan. Ahok ini pernah dihukum dengan pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Walau didakwa dengan pasal yang hukumannya maksimal 4 tahun. Ini terus terang sebenarnya perlu penjelasan panjang, tapi saya tidak akan mungkin menerangkan hal ini. Intinya sih gini, bila Ahok masih ingin jadi kepala daerah, perlu di-backup dengan landasan hukum atau politik yang mumpuni, yang kuat gitu loh. Nah, saya khawatirnya nanti lagi-lagi kita akan terjebak dengan perdebatan, dengan polemik hukum yang endingnya ya gitu-gitu aja ya. Dagang sapi gitulah. Hal kedua yang membuat saya yakin bahwa Ahok pasti kalah adalah bila Ahok maju, maka Anies Baswedan pasti ikut maju. Lah kan jelas, Anies ini kan spesialisnya antitesa kan. Dengan isu yang sama, jurus yang sama. Apalagi kali ini Anies sudah punya prestasi di Jakarta, sudah pernah jabat. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Ahok akan terjungkal, bahkan dengan angka yang jauh lebih mengenaskan. Oke, kita akan terangkan by data ya. Coba kita lihat Pilpres kemarin plus perolehan kursi PKS di DKI. Anies di Jakarta dapat 41%, kalah tipis dengan paslon nomor 2. Sedangkan PKS sekarang itu mempunyai kursi terbanyak di DKI. PDIP yang dulu memegang juara dengan kursi DPRD terbanyak, sekarang terjerumus di tempat kedua. Ini membuktikan bahwa Anies bakal menang cukup mudah kalau head to head sama Ahok. Nah, buat saya gini, daripada kita perang agama lagi, muncul polarisasi lagi, ya negara kita kan sudah mulai adem ya, mending Ahok nggak usah nyalon gitu loh. Saya tahu Ahok sudah membranding dirinya sebagai BTP. Tapi kenyataannya masih jauh panggang dari api. Saat Pilpres kemarin, Ahok mundur dari Pertamina dan langsung tancap gas jadi jurkamnya Ganjar. Sorry itu sih, bukannya menggeruk suara. Menurut saya sih malah banyak blundernya. Saya pikir semua setuju ya kalau Ahok itu ibarat loose cannon gitu ya. Peluru yang tidak dapat dikendalikan. Dia bisa menyerang siapa saja, bahkan termasuk menyerang kubunya sendiri. Nah, kita masuk ke prediksi ketiga. Prediksi ketiga saya adalah Kaisang tidak akan nyalon di DKI. Mungkin banyak yang terkejut. Kita lihat dulu urut-urutannya. Pertama, kita semua tahu bahwa MA barusan meloloskan tafsir yang membuat Kaisang berpotensi nyalon di Jakarta. Sekali lagi, tentang apa itu undang-undangnya, tafsirnya, dan segala polemiknya saya nggak akan bahas. Karena bakalan terlalu panjang dan sudah banyak juga yang membahasnya dari segala sisi. Jadi setelah putusan MA ini disahkan, muncullah rumor bahwa Kaisang akan didapuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta berpasangan dengan Budi Satrio Djiwandono. Budi Satrio Djiwandono ini siapa? Tak lain dan tak bukan adalah keponakannya Prabowo Subianto. Wah, jangan tanya kenapa bukan anaknya Prabowo yang dicalonkan. Saya tidak bisa jawab yang itu. Intinya pasangan ini pas banget. Yang satu adalah keponakannya presiden yang terpilih. Sedangkan pasangannya adalah anak dari presiden yang saat ini sedang menjabat. Jadi klop banget ini. Di tengah isu yang pertama muncul tiba-tiba isu yang kedua. Muncul lagi isu Kaisang akan jadi wakilnya Anies. Waduh. Tapi terus terang begini, saya nggak heran kalau misalkan besok muncul tiba-tiba isu RK dipasangkan dengan Kaisang, atau Erick Thohir dipasangkan dengan Kaisang, atau mungkin juga Ahok dipasangkan dengan Kaisang. Tujuan semua isu ini jelas sebenarnya. Tes pasar. Isu ini diharapkan membuat perhatian publik menjadi kesana dan kemari. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya memprediksikan Kaisang nggak akan maju di Jakarta. Untuk pasangan Budi Djiwandono Kaisang jelas mustahil. Untuk tandem lainnya saya juga sangat meragukan. Mengingat Kaisang sendiri sebenarnya
cukup mentah dalam banyak hal ya. Public speakingnya masih belepotan, pengetahuan birokrasinya hampir nol. Keunggulannya hanya karena dia itu muda, trendy, dan anaknya presiden, ya itu dong. Tapi apakah warga Jakarta yang pendidikan rata-ratanya jauh di atas rata-rata nasional, kemudian berani mempertaruhkan masa depan wilayahnya di tangan anak muda ini? Saya pikir enggak. Maka prediksi saya adalah Kaisang akan dimajukan di Jawa Tengah. Pasangannya siapa? Saya belum tahu. Semua isu tentang nyalon di Jakarta itu cuman umpan buat saya loh ya. Karena dipastikan, semua pasti ngomong, Kaisang nggak cocok mimpin Jakarta. Alasannya A, B, C, D, E. Lalu ketika tiba-tiba pencalonannya digeser ke Jateng, banyak yang mikir, rasanya boleh lah. Kalau nggak di Jakarta ya Jateng boleh deh. Di sisi lain, rakyat Jawa Tengah itu kan Jokowi banget ya. Terbukti dengan perolehan suara Prabowo Gibran yang sukses mengalahkan suaranya Ganjar Mahfud. Maka bila Kaisang maju di Jawa Tengah, kemenangan hampir bisa dipastikan. Sehingga diharapkan rekor kemenangan Jokowi 8-0 tidak akan tercederai, kan gitu. Tentu saja semua prediksi saya bisa salah. Lawang politisi senior sekelas Pandana Baban, Sulvan Lindan bisa kecelek kok. Bahkan tukang survei gaek semacam Hasan Nasbi bisa kalah taruhan Alphard. Nah, apalagi saya. Pesan saya adalah kalau buat Ahok ya mending nyalon di Sumatera Utara saja. Secara demografi, Sumatera Utara merupakan medan pertempurannya lebih imbang. Sekaligus ini bisa dilakukan untuk menjegal langkah mantunya Pak Jokowi yang kabarnya mau nyalon juga di sana. Hal kedua, saya sebenarnya nggak terlalu pingin kalau calon-calon yang terlalu terkenal atau tier 1 itu semua fokus nyalon di DKI. Alasannya sederhana. Ini berpotensi bahwa seluruh pasang mata akan terlalu terpusat ke Jakarta. Padahal untuk tahun 2024 nanti, itu ada hampir 550 pilkada. Baik tingkat provinsi maupun tingkat kota madya atau kabupaten. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Nah, kalau andai kata semuanya gara-gara pilkada DKI itu over viral, maka pilkada yang lain itu jadi terabaikan, kan gitu. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video saya berikutnya karena bersama Kuli kita akan terus mengulik. Ciao.